Di jantung Sulawesi Selatan, di antara sawah, hutan, dan jalur-jalur dagang darat yang menghubungkan pesisir dan pedalaman, berdiri sebuah kerajaan yang dikenal bukan karena kemewahan istananya, tetapi karena harga diri rakyatnya yang tak pernah mau diinjak. Kerajaan itu bernama Bone. Negeri para kesatria Bugis yang sejak awal sejarahnya terkenal sebagai bangsa pemberani, pelaut ulung, dan pejuang yang tidak sudi tunduk pada siapapun. Bone bukan kerajaan laut seperti Goa Tallo, tetapi kekuatan darat yang berdiri kokoh sebagai penyeimbang kekuasaan di Sulawesi Selatan. Jika Goa ditakuti di samudra, maka Bone ditakuti di daratan. Kerajaan Bone diperkirakan berdiri pada abad ke-14 Masehi, tumbuh dari persekutuan komunitas-komunitas Bugis yang bersatu di bawah satu kepemimpinan. Sejak awal, Bone dibangun di atas nilai luhur yang dikenal sebagai Siri, Napakce, yaitu harga diri dan solidaritas. Bagi orang Bugis, kehilangan Siri lebih hina daripada kehilangan nyawa. Inilah yang membuat Bone berbeda dari banyak kerajaan lain. Kekuatan Bone tidak hanya bertumpu pada senjata, tetapi pada mental pejuang rakyatnya. Pada awal berdirinya, Bone tumbuh sebagai kerajaan agraris yang kuat dengan rakyat petani dan prajurit yang terlatih. Sistem pemerintahannya rapi. Hukum adat dijalankan dengan tegas. Rakyat memandang raja bukan sebagai penguasa absolut, melainkan sebagai pemimpin yang harus menjaga kehormatan seluruh negeri. Masuknya Islam ke Bone pada awal abad ke-17 membawa perubahan besar dalam tatanan sosial dan politik. Raja Bone memeluk Islam dan bergelar Sultan, menjadikan Bone sebagai kerajaan Islam yang kuat di daratan Sulawesi Selatan. Sejak saat itu, identitas Bugis, Islam, dan kesatria menyatu dalam satu jua perlawanan. Namun, konflik terbesar Bone justru datang dari tetangganya sendiri, Kerajaan Goa Tallo. Pada masa kejayaan Goa, Bone sempat berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Makassar. Banyak bangsawan Bugis dipaksa tunduk. Rakyat Bone ditekan. Harga diri mereka diinjak. Dari luka inilah muncul tokoh besar yang kelak mengguncang sejarah Sulawesi Selatan, Arung Palaka. Arung Palaka adalah bangsawan Bone yang menyimpan dendam mendalam terhadap penindasan Goa. Ia memimpin rakyat Bugis untuk bangkit. Namun kekuatan Bone saat itu belum cukup untuk melawan Goa sendiri. Maka ia mengambil langkah yang kelak menjadi sangat kontroversial dalam sejarah Nusantara, bersekutu dengan VOC Belanda. Dengan bantuan Belanda, Bone bersama Arung Palaka akhirnya berhasil mengalahkan Goa Tallo dalam Perang Makassar, 1666-1669. Kekuasaan Sultan Hasanuddin runtuh. Perjanjian Bongaya ditandatangani. Goa tunduk. Dan Bone kembali berdiri sebagai kerajaan yang merdeka di daratan. Sejak saat itu, Bone tampil sebagai kekuatan utama di Sulawesi Selatan, bahkan seringkali menjadi sekutu penting VOC dalam mengendalikan wilayah ini. Namun, hubungan Bone dengan Belanda tidak pernah benar-benar tanpa kecurigaan. Orang Bugis tidak pernah sepenuhnya percaya pada penjajah. Mereka hanya memanfaatkan kepentingan sementara untuk mengamankan kehormatan negerinya. Yang membuat Bone semakin ditakuti bukan hanya kekuatan militernya, melainkan juga perantauan orang-orang Bugis Bone ke seluruh Nusantara. Para pelaut, pedagang, dan prajurit Bone menyebar hingga ke Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara, bahkan hingga ke Semenanjung Malaya. Dimanapun mereka berada, mereka membawa satu nama besar, Bugis yang pantang tunduk. Bone berkali-kali berhadapan dengan kekuatan kolonial dalam berbagai perlawanan lokal. Meskipun dalam beberapa periode berada di bawah pengaruh Belanda, jiwa perlawanan rakyat Bugis tidak pernah benar-benar padam. Mereka tunduk secara politik, tetapi tidak pernah menyerahkan harga diri. Memasuki abad ke-19 hingga awal abad ke-20, kekuasaan kolonial semakin menguat di Sulawesi Selatan. Satu persatu kerajaan lokal dilemahkan, termasuk Bone yang akhirnya benar-benar berada di bawah kendali pemerintahan Hindia Belanda. Namun seperti api dalam sekam, perlawanan Bugis hanya menunggu waktu. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, rakyat Bone termasuk yang paling gigih mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda kembali menjajah. Semangat kesatria Bugis yang telah hidup berabad-abad kembali menyala dalam perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini, Bone tampak sebagai wilayah yang tenang. Istana raja yang dahulu menjadi pusat kekuasaan hanya tinggal situs sejarah. Namun jiwa kesatria Bugis masih hidup dalam karakter masyarakatnya, keras terhadap ketidakadilan, teguh pada prinsip, dan pantang tunduk pada penindasan. Bone mengajarkan kepada kita satu pelajaran besar, bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa bukan hanya pada senjata dan wilayah, tetapi pada harga diri yang tidak dapat dibeli oleh siapapun. Dan kini sejarah kembali bertanya kepada kita, masihkah kita mewarisi semangat kesatria Bugis yang lebih memilih mati daripada kehilangan kehormatan?